Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses selalu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi berjuta kenikmatan, diberikan rezeki yang lancar, serta dimudahkan dalam segala hal. Ikuti terus channel Sendung Tok, channel dimana pembahasan tentang keunikan yang ada di alam, khususnya bambu unik, tentang nama pakem, filosofinya, serta mitos tuahnya, serta keanekaragaman yang ada di alam raya ini. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang keunikan buluh perindu bambu, yang mana buluh perindu bambu ini yang pasti adanya di dalam bambu. Karena apa? Berasal dari kata buluh yang berarti bambu. Serta mengulas sedikit tentang wesi aji. Nah, dalam bambu pun disebut bambu aji. Karena apa? Karena ada mitos tuahnya. Ada manfaat yang didapat dari energi tersebut. Yang jelas itu hanya sebuah keyakinan masing-masing. Bukan saya mengajak untuk percaya, karena jelas kalau mempercayai suatu benda itu menyimpang. Yang jelas Gusti Kang Akarya Jagat menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Tergantung kitanya mau dimanfaatkan untuk apa, baik secara fisiknya maupun non fisik. Nah, ini teman-teman, ini dari jenis bambu ampel. Nah ini yang disebut buluh perindu yang ada di dalam buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Jadi ini adanya di dalam tabung bambu. Ini aslinya ini menyambung antara atas sama bawah, ini saling menyambung. Ini insya Allah ini aslinya hidup, semakin tua bambunya ini semakin banyak. Nah ini buluh perindu bambu. Nah ini mitos tuahnya, ini sebagai sarana pengasihan. Ingat, ini sebagai sarana pengasihan, bukan kita mempercayai ini. Yang pasti ada doa khususnya. Ini hanya sebagai perantara. Yang utama itu adalah doanya dan yang mendoakan. Karena apa? Bila orang awam misalnya seperti saya yang mendoakan, kemungkinan gak ada reaksi apa-apa. Karena apa? Tidak dilambari suatu keyakinan. Terkadang tidak ada puasa. Nah ini bagi mereka yang ahli di bidangnya, ada doa khususnya. Walaupun kalau orang awam mendoakan misalnya di asma dengan doa yang sama, tata caranya sama, pasti akan berbeda hasilnya dengan mereka yang ahlinya. Karena apa? Mereka jelas dilambari dengan keyakinan, puasa, dan lain sebagainya. Ini sebagai sarana pengasihan buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Nah dalam komunitas bambu unik ini makanya disebut bambu aji. Karena ada mitos tuahnya, ada manfaat yang diambil. Nah kalau pembolang seperti saya ini memanfaatkan bambu ini hanya sebagai hiasan. Karena apa? Mengagumi keagungan yang maha kuasa, menciptakan
sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa, manusia tidak bisa menciptakan seperti ini. Nah, ini salah satu bukti bahwa Gusti Kang Akarya Jagat, yaitu Gusti Allah Ta'ala itu maha segalanya. Ini untuk mempertebal keimanan keislaman kita agar senantiasa bersujud kepadanya. Nah, ini buluh perindu bambu ini dari jenis ampel. Nah, kemudian ini tosanaji, ini pesi aji. Nah, ini bukan barang untuk dituhankan atau disembah, tapi ini sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia. Orang luar negeri saja mengakui bahwa keris ini warisan bangsa Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia hendaknya menguri-uri agar ini tidak punah. Karena apa? Kelak anak cucu kita bila bertanya, keris itu kayak apa? Bentuknya kayak apa? Nah, ini bisa ditunjukkan. Ini bukan untuk dituhankan, teman-teman. Nah, misalkan kayak gini, ini aslinya ini bukan menyembah ini, tapi ini sebagai penghormatan kepada yang membuat, yaitu Sang Empu. Kita mendoakan Sang Empu agar mereka diterima di sisinya. Karena apa? Dalam pembuatan keris ini pun mereka luar biasa. Dari ritualnya, pencarian bahannya, penempaannya, dan lain-lain. Itu perlu waktu yang lama, melalui proses yang begitu rumit, dari presisinya, dari keulitannya. Makanya jangan salah paham atau salah tangkap. Bila ada yang begini, itu bukan menyembah ininya, tapi kita menghormati kepada yang membikinnya, itu Sang Empu. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, ini jenisnya brojol, pamornya ini buntel mayit. Ini pamor buntel mayit brojol. Nah, ini menurut yang saya tahu, keris brojol ini biasa digunakan oleh dukun bayi, karena ini memberi pesan atau agar si jabang bayi dalam melahirkan itu cepat, ibaratnya langsung brojol. Nah, ini brojol. Kalau dalam tosanaji ini melambangkan kesucian, suci seperti bayi yang baru lahir. Ini melambangkan kesucian kalau brojol. Dan kalau bagi teman-teman yang pemula, itu wajib mempunyai 4 keris, yaitu brojol, jalak sangu tumpeng, tilam mupih, serta tilam sari. Itu bagus bagi yang pemula. Nah, ini buntel mayit. Nah, kalau buntel mayit ini pamor yang agak seram karena buntel mayit. Nah, buntel mayit teman-teman pasti paham, buntel mayit. Nah, ini menurut mereka yang paham ini termasuk pamor pemilih. Jadi tidak sembarangan orang bisa merawatnya, tapi itu hanya sebuah keyakinan masing-masing. Yang pasti kalau kita hanya sekedar mengkoleksi, menguri-nguri, insya Allah tidak ada masalah.
Karena menurut ceritanya ini Pak, kalau buntel mayit ini pamor pemilik, tidak sembarangan orang bisa merawatnya. Bila merawatnya, bila berjodoh akan baik, bagus. Bila mempunyai usaha akan lancar, naik, dan lain sebagainya. Tapi bila kurang berjodoh, ada malapetaka yang menempanya. Tapi itu hanya sebuah kepercayaan. Yang pastinya segala sesuatunya kita harus berpikir secara positif saja. Jangan berpikir ada ini itunya, ntar ada ini itunya. Yang penting selalu berpikiran yang positif, pasti hasilnya akan positif. Ini teman-teman, brojol pamor buntel mayit. Ini alhamdulillah, ini saya dapatkan dari almarhum mbah saya yang notabene dulu seorang kesepuan, dan ada beberapa lagi keris milik saya. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kurang jelas dalam penyampaian, saya mohon maaf karena saya masih tahap belajar. Jadikanlah ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan agar bertambah wawasannya. Segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Yang penting kita bisa menyikapinya. Berpikirlah yang positif, pasti hasilnya akan positif. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.